Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Back. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke technical, rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar ya. Dimana kelebihan dari ABS ini, eksekusinya di market itu cepat banget meskipun volatility tinggi ya. Kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat di market. Kemudian ada fitur free swap-nya. Jadi misalkan fitur tersebut diaktifkan dalam keadaan posisi menginap misalkan lebih dari 1, 3 atau bahkan lebih dari seminggu, tentunya tidak akan biaya tambahan untuk posisi menginap. Dari segi pairnya pun lengkap, baik forex mayor ataupun minor. Kripto pun juga tersedia di ABS ya, dan jenis akun Sen ini tentunya untuk rekan-rekan yang mungkin masih menguji strategi atau mungkin yang baru bergabung mengenal di dalam dunia trading dengan menggunakan akun Sen, risikonya bisa ditekan lebih minim kembali ya. Khusus untuk akun Sen di ABS ini hanya tersedia link yang ada di kolom deskripsi atau bisa scan barcode yang ada di kiri di sini ya. Kemudian untuk fundamental yang akan menjadi fokus malam ini sebenarnya sih nggak ada, tetapi untuk besok itu hati-hati, kurang lebih menjelang siang ya atau jam 10 pagian itu akan ada rilis suku bunga dari Jepang ya. Diperkirakan sih tidak ada peningkatan, cuman ya tetap hati-hati, tetap antisipasi aja. Tentunya price converge-nya ini yang akan menjadi fokus utamanya, akankah mengarah ke hawkish atau dovish. Jadi untuk pair yang berhubungan dengan JPY besok hati-hati. Kemudian dari segi teknikalnya masuk ke indeks dolar terlebih dahulu. Untuk pergerakan indeks dolar sendiri, penurunannya kemarin itu ketahan di history low di minggu yang sebelumnya kisaran 103.22 ya, dan ada kenaikan secara signifikan. Tentunya untuk indeks dolar ini rawan ya, dan yang berhubungan dengan gold. Jadi gold posisi saat ini tuh aset safe haven yaitu dipertimbangkan kembali, dan ada beberapa gambaran ataupun isu yang beredar untuk saat ini ya, potensi resesi di Amerika itu diangkat kembali, makanya aset yang berhubungan safe haven, contoh misalkan di gold saat ini tuh menguat secara signifikan. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk sebagai level kunci bagian bawah itu masih tetap selama dia masih belum mampu bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Hati-hati, waspadai potensi arah zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Ada 3 level area, 103.55, 103.66, dan 103.77 terlebih dahulu. Misalkan kedorong ke atas lebih lanjut ya malam ini ataupun besok sebagai level kunci bagian atas di 103.77, misalkan kehilangan level area tersebut, baru ada potensi arah ke resisten pertama weekly yang jatuh di antara 103.95 ya. Tapi kalaupun dari segi time frame kecilnya nanti ada kenaikan, dan kenaikannya itu nanti misalkan ketahan di 103.77, waspada ini bisa putar balik ke bawah ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, zona pantau malam ini bagian atas ada 3 level area sebagai pivot weekly-nya 10366, 10377 ini konfirmasi atau sebagai penentunya bagian atas. Kemudian batas bawah pivot berada di 103.55. Misalkan kedorong kembali ke bawah, antisipasi ataupun gambaran saya malam ini ataupun besok masih belum jauh-jauh di antara 103.37 maksimum 103.22 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold hari ini itu kuat banget kedorong ke atas. Misalkan saya ukur ya, untuk kenaikannya dari low hari ini sampai dengan high sementara itu sudah mencapai hampir 500-an pip ya. Jadi ini volatile sekali. Mengingat untuk gold saat ini itu dijadikan aset safe haven kembali ya. Ketidakpastian dari perang dagang, potensi tarif dari Amerika itu yang menjadi triggernya gold saat ini menguat. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk penurunan kemarin itu kan sebagai level kunci, untuk koreksinya kan berada di 2984. Level tersebut kan aman, harga tidak mampu bergerak di bawah dan ada rejeksi kembali. Kunci kenaikannya berada di 3017. Posisi harga saat ini itu kan sudah berada di atas level area tersebut, tetapi ketika harga dari bawah, sentuhan pertama di sini kan ada reaksi, koreksi ke bawah, ketahan di history high minggu yang sebelumnya, baru harga ini bergerak balik arah atas ya. Kemudian hati-hati di resisten kedua weekly yang berada di 3046 terlebih dahulu. Posisi harga saat ini untuk gold, misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah, itu sekarang posisi harga berada di zona tengahnya atau sebagai level area minornya di antara high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly ya. Jadi untuk level area minor itu jatuhnya adalah di zona yang saya blok merah antara 3025 sampai dengan 3031. Ketika harga mencapai level area tersebut, untuk saat ini ada reaksi kurang lebihnya 2 kali ya. Reaksi yang pertama ada di sini, kemudian reaksi yang kedua setelah break high yang ada di sini itu kan juga masih ada sideways dari segi time frame kecilnya. Mungkin kalau kita lihatin dari segi M15 kelihatan ya reaksinya
posisinya ini masih tetap. Jadi hati-hati untuk malam ini. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, untuk gold pergerakan malam ini cek terlebih dahulu di 3031. Misalkan lanjut terus bergerak ke atas, untuk malam ini gambaran saya tidak jauh-jauh, kemungkinan masih tetap berada di bawahnya 3046. Tetapi kalau misalkan level area minor yang ada di sini mampu menahan pergerakan dan bagian atasnya di 3031, waspadai potensial terjadinya koreksi terlebih dahulu dari segi time frame kecilnya yang akan menjadi antisipasi zona terdekatnya ada dua level area, 3017 kembali dan 3005 kembali ya. Jadi untuk kunci penurunannya untuk saat ini berubah. Sebelumnya itu kunci koreksi atau penurunannya berada di 2984, mengingat saat ini sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Jadi sebagai kunci untuk koreksi jangka panjangnya atau jangka minggu ini, setelah harga mampu kembali di bawahnya 3005 baru ada potensi arah koreksi. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya atau daily close-nya masih belum mampu tutup kembali di bawahnya 3005, hati-hati, waspadai potensial arah atas. Maksimum sementara targetnya berada di 3046 ya. Bisa aja ini pelan-pelan merambat ke atas juga bisa terjadi, atau dia membuat konfirmasi terlebih dahulu, minimal H4-nya tutup terlebih dahulu di atas level area minor antara 3032 atau 3031, baru koreksi lanjut ke atas juga bisa terjadi ya. Jadi untuk entry posisi baik buy ataupun sell untuk saat ini agak rawan, mengingat harga ini berada di pucuk. Kalaupun mau buy ini udah telat, kalaupun mau sell ini belum ada konfirmasi. Jadi jangan dipaksa, misalkan belum dapat entry posisi, yang mending sabar terlebih dahulu, tunggu kejelasan lebih lanjut pola pembentukannya untuk malam ini. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin dari segi time frame 1 ini juga sideways berlanjut ya, antisipasi di video yang sebelumnya. Misalkan potensial sideways berlanjut, bagian atas cek di antara 84.000, maksimum adalah di 85.400-an ya untuk bagian bawah, dan posisi harga saat ini ketika mencapai level area zona yang saya blok hijau di sini kan balik lagi kedorong ke bawah. Jadi antisipasinya malam ini misalkan level area 82.100-an, kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi next target selanjutnya itu di zona tengah atau sebagai pivot 81.000, maksimum kemungkinan tidak jauh-jauh di area 80.000. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya nanti ada penurunan lebih lanjut dan masih ketahan di area 82.100-an, minimal H4-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai bisa aja potensial sideways berlanjut ya. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin malam ini sampai dengan besok, zona pantau bagian atas masih belum ada perubahan 84.000 sampai dengan 85.400-an. Zona pantau bawah hati-hati ada 3, 82.100, 81.000 dan 80.000. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kenaikannya ini antisipasi yang kemarin sebenarnya sih cari ancang-ancang ya, persiapan cari ancang-ancang untuk setup sell, cuman kan nggak ada konfirmasi dan harga ini kan lanjut ke dorong ke atas ya. Dari bawah open market itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivot, kemudian naik terkonfirmasi tutup atau break high di minggu yang sebelumnya, kemudian koreksi ke bawah, ketahan di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi support ya ketika harga di sini, dan harga ini lanjut ke dorong ke atas mengambil level area minornya atau zona yang saya blok merah di sini antara 1.3004 sampai dengan 1.3016 ya, dan mendadak ada penurunan secara signifikan. Jadi untuk GBP USD zona pantau malam ini misalkan dari segi daily close-nya nanti gagal tutup kembali di atasnya 1.2988, waspadai arah zona tengah atau sebagai pivot 1.29400, 1.2924 dan batas bawah pivot 1.2908. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini dari kenaikan kemarin juga masih ketahan. Harga ini juga nggak jauh-jauh di history high di minggu yang sebelumnya yang berada di antara 1.0947 ya atau 1.09500 lah sebagai risiko price levelnya, dan mendadak juga drop ke bawah. Posisi harga saat ini itu balik lagi ke level area minor di antara 1.0912 dan 1.0904 ya. Untuk kunci terdekatnya malam ini adalah di level area minor di sini dengan batas bawahnya 1.0904. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya itu berada di area tengah atau sebagai pivot weekly 1.0876 dan 1.0858. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya ada rejeksi kembali, cuman untuk saat ini masih belum ada, waspadai bisa aja ini nanti balik lagi sedekat mungkin dengan level area resisten pertama. Jadi untuk kunci kenaikan malam ini pantau terlebih dahulu
mampu atau tidak Euro USD bergerak di atasnya 1.0923 kembali. Misalkan mampu, baru ada potensi arah ke resisten 2 yang berada di 1.1000 sebagai physical price levelnya untuk minggu ini. Tetapi kalau misalkan minimal H4 atau idealnya adalah daily close-nya tidak mampu bergerak balik di atasnya resisten pertama weekly, waspadai terlebih dahulu arah bawah atau sebagai pivot ya. Jadi saya lebih prepare cek terlebih dahulu nanti antara zona tengah atau sebagai pivot dan batas bawah pivot yang berada di 1.0858 terlebih dahulu. Kemudian untuk AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD minggu ini juga kuat banget untuk kenaikannya, tetapi belum mampu mencapai level area batas pantau over untuk minggu ini ya, yang berada di antara 0.6396 dan 0.6415. Mendekati level area tersebut, mendadak harga ke reject balik ke bawah, dan saat ini itu hampir mencapai resisten kedua kembali, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Misalkan untuk malam ini ataupun besok di sesi Asia, AUD/USD kehilangan level area support yang saat ini berada di 0.6359. Antisipasi selanjutnya potensial koreksi dari segi time frame kecilnya adalah di level area minor, di kirinya juga bertumpuk dengan zona demand ya. Antisipasi misalkan kehilangan support area blok merah di sini 0.6349 dan 0.6342 terlebih dahulu. Kalaupun nanti ada penurunan lebih lanjut, selama level area minor di sini aman, tidak menutup kemungkinan bisa aja ini balik ke atas ya. Jadi hati-hati untuk AUD/USD. Potensi saat ini adalah rawan terkoreksi terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke dorong ke atas. Cuman gambaran saya, kalaupun dia balik ke atas sampai dengan besok, kemungkinan masih belum mampu break resisten 4 yang berada di 0.6415. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, posisi harga saat ini masih bermain-main di level area support kedua weekly ya, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten terdekatnya 1.4294. Untuk level area minor ini saya tarik dulu kurang lebihnya ya, misalkan harga kedorong ke bawah. Untuk sebenarnya sih untuk level area minor ini sudah diambil, tapi bagian atas, cuman ya tetap hati-hati aja karena sebagai tengah-tengahnya yang berada di 1.4252 ini masih belum diambil. Jadi waspadai kemungkinan malam ini misalkan AUD/USD bergerak balik atau kedorong ke bawah, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara level area minor dengan maksimum batas bawahnya 1.4241. Tetapi kalau misalkan mampu maintain kembali di atasnya 1.4294, arah selanjutnya bisa aja ini terkoreksi. Terdekatnya adalah di 1.43200, maksimum sementara itu antara history low minggu yang sebelumnya 1.4351, maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya 1.4379 ya, sebagai support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini juga masih bermain-main di tengah. Untuk saat ini sih masih belum ideal ataupun cocok baik buy ataupun sell ya. Hati-hati aja untuk zona pantau malam ini. Misalkan USD Swiss ini nanti sebagai level kuncinya masih belum mampu bergerak di atasnya 0.8823, ini mendadak bisa balik ke area support pertama weekly yang berada di antara 0.8774 ya. Untuk kunci minggu ini ada di 0.8823. Misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang menuju area resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya atau zona yang saya blok hijau di sini ya. Kalau misalkan masih belum, hati-hati ini bisa mendadak putar balik ke bawah. Untuk planning USD Swiss minggu ini saya masih off, jadi saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu. Misalkan ada kedorong ke bawah untuk malam ini ataupun besok, cek terlebih dahulu, kemungkinan sih tidak jauh-jauh di antara 0.8774 sampai dengan 0.8757. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen kuat kedorong ke atas ya. Ini antisipasi di video yang sebelumnya. Kalaupun dia balik ke atas, yang akan menjadi next target selanjutnya itu berada di kisaran resisten kedua weekly 150-an sampai dengan 150.100 ya. Dan posisi harga saat ini sudah hampir mencapai level area tersebut. Jadi hati-hati. Kemudian untuk besok kan ada rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang. Jadi misalkan press conference-nya hasilnya adalah hawkish, ini bisa mendadak putar balik ke bawah dengan
dengan cepat. Kalau misalkan Dovish yang akan menjadi next target selanjutnya untuk minggu ini berada di 151.400 sampai dengan 152.100-an ya. Jadi untuk USD Yen hati-hati, saat ini sudah hampir mencapai level area resisten kedua weekly yang berada di 150.100. Waspadai di kisaran level area tersebut apakah ada koreksi atau tidak. Misalkan potensi terjadi koreksi, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 149.200-an terlebih dahulu ya. Cuman USD Yen hati-hati, besok akan ada rilis suku bunga, ini bisa mendadak putar balik kalau misalkan dari press conference-nya itu hasilnya adalah hawkish. Jadi kesimpulannya untuk USD Yen, zona pantau untuk minggu ini sebagai batasan pantau overnya 152.100 dan 151.400. Hati-hati, resisten duanya 150.100. Misalkan dari segi time frame kecilnya ada potensi koreksi, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area terlebih dahulu, 149.200 dan 148.76 terlebih dahulu ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.